Apakah berat beban hidupmu dan telah usai pengharapanmu? Kau berkata, habis sudah. Tapi tenanglah, Tuhan masih bekerja. Apakah berat beban hidupmu dan telah usai pengharapanmu? Kau berkata, habis sudah. Tapi tenanglah, Tuhan masih bekerja. Di saat tiada harapan, tak terbuka jalan, yakinlah Tuhan masih bekerja. Di tengah badai menerpa, masalah melanda, percayalah Tuhan masih bekerja. Apakah berat beban hidupmu dan telah usai pengharapanmu? Kau berkata, habis sudah. Tapi tenanglah, Tuhan masih bekerja. Di saat tiada harapan, tak terbuka jalan, yakinlah Tuhan masih bekerja. Di tengah badai menerpa, masalah melanda, percayalah Tuhan masih bekerja. Di saat tiada harapan, tak terbuka jalan, yakinlah Tuhan masih bekerja. Di tengah badai menerpa, masalah melanda, percayalah Tuhan masih bekerja. Tiada yang mustahil bagi Allah, serta bagi yang percaya. Semua badai taufan diteduhkannya, percayalah Tuhan masih bekerja. Di saat tiada harapan, tak terbuka jalan, yakinlah Tuhan masih bekerja. Di tengah badai menerpa, masalah melanda, percayalah Tuhan masih bekerja. Di saat tiada harapan, tak terbuka jalan, yakinlah Tuhan masih bekerja. Di tengah badai menerpa, masalah melanda, percayalah Tuhan masih bekerja. Percayalah Tuhan masih bekerja. Percayalah Tuhan masih bekerja. Percayalah Tuhan masih bekerja. Percayalah
Percayalah, Tuhan masih bekerja. Jumpa lagi di dalam program Tuhan Masih Bekerja. Selamat malam saya ucapkan kepada semuanya. Seperti biasa, sebelum kita melakukan yang lain, saya akan menyampaikan renungan firman pada malam hari ini untuk menghantarkan tidur saudara juga nanti. Hari ini saya mau sampaikan dari Matius pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ambil Alkitab saudara, siapkan Alkitab saudara. Siapkan juga catatan apabila perlu untuk saudara bisa mencatat. Matius pasal 8 ayat pertama sampai ayat 3. Hari ini kita akan diberitahu oleh sorga bahwa Tuhan mau menolong kita semuanya. Matius pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. Matius pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Ada seorang kusta datang kepada Yesus dan berkata kepadanya, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Artinya apa, saudara? Artinya orang kusta ini sebetulnya percaya bahwa Tuhan bisa menyembuhkan dia. Hanya pertanyaannya, Tuhan mau atau tidak? Itu sebabnya dia berkata kepada Yesus, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat menyembuhkan aku." Jadi sebetulnya dia percaya bahwa Tuhan dapat menyembuhkan dia. Hanya pertanyaannya sekarang, Tuhan mau atau tidak? Nah, ini juga sebetulnya yang menjadi pertanyaan batin daripada orang-orang, saudara. Kalau ditanya apakah mereka percaya bahwa Tuhan dapat menyembuhkan mereka, apakah mereka percaya bahwa Tuhan dapat menolong mereka, mereka akan menjawab mereka percaya. Tetapi saudara, yang mereka tanyakan adalah, tapi pertanyaannya Tuhan mau atau tidak menyembuhkan dan menolong mereka. Nah, hari ini firman Tuhan dengan jelas memberitahu kepada kita, Tuhan mau. Karena Tuhan menjawab kepada orang kusta itu, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Jadi Tuhan kita bukan Tuhan yang cuma berkuasa menyembuhkan, cuma bisa menyembuhkan, tapi dia juga punya kehendak untuk menyembuhkan kita. Dia bukan cuma bisa menolong kita, tapi juga dia mau menolong kita. Dia bisa dan mau menolong kita. Ada orang yang bisa menolong kita tapi tidak mau. Ada orang yang mau menolong kita tapi tidak bisa. Nah, Tuhan Yesus punya kedua-duanya. Tuhan Yesus bisa menolong saudara, dan Tuhan Yesus juga mau menolong saudara. Dia bisa dan mau menolong saudara. Dia bisa dan mau menyembuhkan saudara. Jadi kalau saudara pada hari-hari ini sedang bertanya-tanya, "Tuhan, apakah Tuhan mau menolong saya?" Jawabannya jelas adalah mau. Dia mau. Yesus berkata, "Aku mau." Kalau hari ini saudara sedang bertanya-tanya, "Tuhan, maukah Tuhan menyembuhkan aku?" Jawabannya jelas adalah, "Aku mau." Tuhan berkata, "Aku mau." Jadi jangan ragu-ragu, jangan mencurigai Tuhan. Tuhan selalu punya kehendak baik terhadap kita semua. Tuhan selalu mau menolong kita. Tuhan selalu mau menyembuhkan kita. Tuhan selalu mau menyatakan kuasanya di dalam kehidupan kita. Tuhan selalu mau membuat mujizatnya dalam kehidupan kita, saudara. Justru yang seringkali menjadi permasalahan adalah apakah kita percaya bahwa Tuhan mau dan mampu menyembuhkan kita, mampu menolong kita, dan mau menolong kita. Mungkin saudara berkata, "Tapi Pak, kehidupan saya sudah rusak, kehidupan saya begitu hitam, dan ada banyak hal, ada banyak dosa, ada banyak kesalahan yang telah saya lakukan. Saya telah dikotori oleh dosa-dosa yang saya lakukan. Apakah Tuhan masih mau menolong saya?" Jawabannya juga sama, saudara. Jelas Tuhan mau menolong saudara. Justru orang berdosa, justru Yesus berkata, "Aku datang untuk mencari dan menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Aku tidak datang untuk orang benar, aku datang untuk orang berdosa, untuk menyelamatkan orang berdosa."
Hanya orang sakit yang memerlukan dokter. Orang sehat tidak butuh dokter. Nah, Tuhan memang datang untuk orang berdosa. Jadi kalau saudara berkata, aku orang berdosa, aku tidak layak di hadapan Tuhan. Tuhan datang ke dalam dunia untuk menebus dosa saudara, untuk menebus saudara dari semua dosa, menyucikan saudara dari segala dosa. Jadi apabila saudara merasa hari ini engkau sebagai orang yang kotor, orang yang najis, orang yang berdosa, datang kepada Tuhan. Justru engkau yang perlu datang kepada Tuhan. Orang sehat tidak butuh dokter, orang sakit yang perlu dokter. Kalau engkau sedang sakit, engkau sedang merasa berdosa, engkau sedang merasa terpuruk, ini waktunya engkau datang kepada Tuhan. Justru ini waktunya engkau datang kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menerima saudara dengan tangan yang terbuka, dengan hati yang terbuka. Dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itu sebabnya saudara, kalau saudara berkata, tapi dosaku begitu kotor, begitu jahat, begitu merah. Tapi Alkitab berkata, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tuhan sanggup menyucikan saudara. Tuhan sanggup membersihkan hati saudara yang tadinya kotor menjadi tahir, menjadi bersih sama sekali. Kusta itu seperti dosa saudara. Ya, dia mengambil bagian hidup kita, dia mencuri banyak dari kehidupan kita. Itu sebabnya kalau engkau selama ini dikuasai oleh dosa, ini waktunya kemerdekaan atas dosa datang atas hidupmu. Jika engkau mau datang kepada Yesus, Tuhan akan menjamah hidupmu, Tuhan akan menyelamatkan hidupmu, Tuhan akan menghapuskan dosamu, Tuhan akan mengampuni engkau dari segala dosamu, dan Tuhan akan menyucikan engkau dari segala dosa itu, sehingga engkau menjadi putih seperti salju. Engkau menjadi putih bersih, seakan-akan engkau tidak pernah berbuat dosa, karena semua dosamu telah dibuang ke laut oleh Tuhan. Tuhan Yesus datang untuk mengampuni dosamu. Tuhan Yesus datang untuk menolong engkau. Tuhan Yesus datang untuk menyembuhkan yang sakit. Tuhan Yesus datang untuk membuat mujizat, untuk menolong orang-orang yang susah, untuk menolong orang-orang dari segala keterpurukan. Tuhan Yesus datang untuk membangkitkan kita semua dari semua keterpurukan, dari semua kematian, dari semua kekotoran. Dan jangan ditanya lagi apakah Tuhan mau, karena Tuhan pasti mau. Kalau engkau berkata, tapi aku tidak layak, Tuhan akan melayakkanmu. Tapi aku kotor, Tuhan akan membersihkanmu. Tapi aku sakit, Tuhan akan menyembuhkanmu. Tapi bagaimana caranya? Datang kepada Yesus. Terima dia dengan hati yang terbuka. Buka hatimu, buka pikiranmu, dan terima dia dengan sepenuhnya. Jadikan dia Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupanmu. Jadikan dia sebagai penebus dari dosa-dosamu. Jadikan dia sebagai penyembuhmu. Jadikan dia sebagai gembalamu, pemimpin untuk kehidupanmu. Maka dia akan berkuasa penuh atas kehidupan saudara. Maka hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Saya berkata di dalam nama Yesus, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Karena Tuhan akan menolong saudara. Tuhan akan menjamah hidup saudara. Tuhan akan membersihkan hati saudara daripada segala dosa. Semua keinginan-keinginanmu yang jahat pada waktu-waktu yang lalu akan dibersihkan oleh Tuhan. Sampai engkau tidak punya keinginan sama sekali untuk berbuat jahat. Yang keinginanmu akan diubahkan oleh Tuhan. Dan keinginan yang baru adalah keinginan untuk menyukakan hati Tuhan. Keinginan untuk memberi hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Sama seperti Petrus ketika berjumpa dengan Yesus. Dan Yesus memanifestasikan kuasanya. Dia merasa kotor sama sekali. Dan dia berkata, Tuhan pergilah daripadaku karena aku ini orang berdosa. Dan Yesus tidak mau pergi karena memang dia datang untuk orang berdosa. Jangan suruh Yesus pergi dari hidupmu. Justru dia datang untukmu. Untuk orang-orang yang berdosa. Untuk orang-orang yang kotor. Karena Tuhan akan menolong semua saudara yang merasa berdosa, yang merasa kotor. Ini waktunya, waktu perkenanan Tuhan datang atas hidupmu. Waktu penyelamatan Tuhan datang atas hidupmu. Waktu keselamatan bagimu datang atas hidupmu pada hari ini. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Biar hatimu terbuka untuk Yesus. Dan jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Jadikan Yesus sebagai Raja dalam kehidupanmu yang memerintah hidupmu sejak hari ini dan sampai selama-lamanya. Dan saya percaya bersama Yesus engkau dapat melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Bersama Yesus, engkau dapat bangkit dari semua keterpurukan. Bersama Yesus, engkau akan bisa menerobos semua keterbatasan. Bersama Yesus, engkau akan dapat menerobos semua penghalang, semua penghambat, semua krisis
yang engkau alami pada saat ini. Di dalam Yesus ada jawaban, di dalam Yesus ada solusi, di dalam Yesus ada kesembuhan, di dalam Yesus ada keselamatan, di dalam Yesus ada segalanya yang engkau butuhkan. Jadi bersiaplah, buka hatimu, terima Dia di dalam hatimu, jadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, maka Dia akan menjadi Tuhan atas kehidupanmu, Dia akan menjadi Juru Selamatmu, Dia akan menjadi penyembuh bagimu, Dia akan menjadi gembala yang menuntun langkah kehidupanmu. Saya berdoa supaya setiap orang yang hari ini menyaksikan live streaming ini, biarlah Roh Kudus akan bekerja dalam hati saudara dan memeteraikan Yesus dalam kehidupanmu. Kalau saudara belum pernah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, ayo doa bersama dengan saya. Ikuti doa saya ini. Tuhan Yesus, hari ini aku datang kepadamu Tuhan. Aku sudah mendengar firman-Mu bahwa Engkau akan menyucikan aku dari segala dosa. Sekarang Tuhan, aku mengundang Engkau untuk masuk dalam hatiku. Masuklah, berkuasalah, jadilah Tuhan atas kehidupanku. Memerintahlah atas kehidupanku. Ubahkan seluruh jalan hidupku. Sembuhkan seluruh sakitku. Dan kuasai hidupku sejak hari ini dan seterusnya. Aku menjadi anak Allah di dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Bagi saudara yang baru menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, saya ucapkan selamat untuk saudara semua. Tuhan memberkati saudara. Hari ini secara khusus saya mau berdoa untuk orang-orang yang sakit skizofrenia. Ya, ada beberapa orang yang minta dibantu doa mengenai sakit ini, entah saudaranya, adiknya, atau istrinya skizofrenia. Nama penyakitnya susah, memang penyakit menyusahkan. Itu sebabnya hari ini secara khusus saya mau berdoa untuk orang yang sakit skizofrenia. Haleluya. Ayo kita doa sama-sama, menyatukan hati, menyatukan iman kita di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami membawa orang-orang yang sakit skizofrenia Tuhan. Entah saudara kami, entah adik kami, entah istri kami Tuhan. Semua orang-orang dekat kami Tuhan yang memiliki sakit penyakit itu Tuhan. Ini adalah sakit kejiwaan Tuhan. Itu sebabnya kami mohon Engkau datang dalam hidup mereka. Roh Kudus datang dalam hidup mereka. Jamah hati mereka, jamah pikiran mereka. Ubahkan pikiran mereka. Luruskan kembali pikiran mereka Tuhan. Semua konflik yang ada dalam pikiran mereka, dalam hati mereka Tuhan, Engkau luruskan semuanya Tuhan. Engkau berikan damai sejahtera, sukacitamu kepada semua saudara-saudara kami yang sakit ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus supaya tidak ada lagi sakit penyakit ini. Kami hancurkan semua sakit penyakit ini. Semua jiwa-jiwa yang sakit itu menjadi tenang di dalam nama Yesus. Seperti Yesus menenangkan angin badai, kami menenangkan jiwa mereka saat ini di dalam nama Yesus. Hai jiwa-jiwa yang sakit skizofrenia, kami perintahkan untuk jadi tenang sekarang di dalam nama Yesus. Tenang, sembuh dalam nama Yesus. Semua roh-roh jahat yang menguasai kehidupan mereka, pikiran mereka dalam nama Yesus, kami perintahkan pergi sekarang dalam nama Yesus. Keluar, lepaskan mereka di dalam nama Yesus. Engkau bebas pada hari ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Ada beberapa permohonan doa yang akan kita doakan pada hari ini saudara, sebelum saya akan membacakan kesaksian nanti. Haleluya. Atau mungkin saya akan membacakan kesaksian terlebih dahulu supaya ketika kita berdoa, iman kita dibangkitkan oleh Tuhan. Sangat bersyukur, sangat bersukacita untuk bisa menyaksikan, untuk bisa mendengar kesaksian dari saudara-saudara kita yang telah ditolong oleh Tuhan. Itu akan membangkitkan iman kita, itu akan menginspirasi kita, itu akan menolong kita untuk maju di dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sambil kita terus ada dalam
Doa saudara supaya Tuhan terus bekerja di tengah-tengah kita. Saya merasa Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kita. Saya harap beberapa kesaksian ini akan menguatkan saudara, akan membangkitkan saudara. Yang pertama saya mau membacakan dari Ade yang berapa waktu yang lalu kita doakan untuk penyakit kelenjar getah bening. Ada benjolan di lehernya, ada 3 benjolan di lehernya. Saudara-saudara, dia berkata, "Selamat pagi Pak Pendeta, benjolan aku hilang, tinggal kecil, puji Tuhan. Aku baru memegang, barusan hilang. Setiap hari aku berdoa memohon penyembuhan, dan saat ini hilang ya Tuhan. Mujizat telah terjadi, tinggal kecil, 1, sangat kecil. Terima kasih ya, puji Tuhan. Aku mau menangis tapi susah Pak Pendeta." Nggak apa-apa, nangis aja adek. Puji Tuhan, sekarang benjolannya hilang Pak Pendeta. Adek terharu dan bersuka cita karena benjolannya sudah hilang saudara. Tinggal 1 sangat kecil katanya. Nah inilah foto adek, dia kirimkan fotonya. Nah itu lehernya saudara-saudara. Tidak ada benjolan lagi, tadinya ada benjolan katanya. Kalau dipegang juga akan terasa ada benjolan di lehernya situ, agak di bawah kuping situ. Dan dia pegang, sudah hilang benjolannya. Puji Tuhan untuk hal itu. Kita bersuka cita bersama dengan adik. Kita bersyukur ya. Maju terus adik, dan biarlah engkau semakin dekat dengan Tuhan. Lalu saya membacakan Eka. Puji Tuhan, ada kabar baik dari Eka juga. Eka yang pada waktu lalu kita doakan tangan kanannya sakit ketika dibawa tidur. Dia berkata, "Tanganku sudah sembuh total." Amin, haleluya. Awalnya masih sedikit-sedikit rasa sakit, tapi saya perkatakan terus, aku sembuh total. Tidak ada rasa sakit lagi. Akhirnya kemarin hari tanganku sekarang sembuh total. Gak tahu kemarin hari atau sekarang ini saudara. Pokoknya sudah sembuh total. Haleluya, Tuhanku dahsyat. Pokoknya haleluya, Tuhanku dahsyat. Gak tahu kemarin, gak tahu sekarang. Pokoknya haleluya, Tuhanku dahsyat. Dan sekarang tangannya sudah sembuh total, dia bisa tidur dengan nyenyak. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Kita bersuka cita bersama-sama Eka yang sudah bisa tidur nyenyak tanpa rasa sakit di tangannya. Haleluya. Dari Tri Yuliana, ini kejadiannya pada minggu ibadah kemarin. Hari Minggu pagi kira-kira jam 5 saya terbangun karena sakit perut, nyeri-nyeri gitu. Dan ketika saya ke toilet semuanya air. Saya bingung ada apa dengan perut saya. Setelah itu, saya bawa tidur karena sedikit lemas. Sampai jam 7 perih dan nyeri tidak hilang dan saya sudah beberapa kali ke toilet. Saya berpikir apa karena belum sarapan. Akhirnya saya sarapan. Namun setelah sarapan justru makin perih dan nyeri. Akhirnya saya cuekin aja deh. Saya terus berbenah rumah dan siap-siap ke gereja. Selama ibadah sebenarnya perut saya nggak enak, perih, nyeri kayak ngambang. Selama khotbah berlangsung saya sempat beberapa kali ke toilet. Saya coba makan permen, siapa tahu saya lapar, minimal ganjel permen karena rasanya manis kan. Malah tambah nggak nyaman. Setelah khotbah kita dibawa penyembahan dan tiba-tiba Pak Sodi berkata, Tuhan sedang menjamah orang yang sakit di bagian perutnya. Sepertinya Pak Soni tahu saya lagi sakit di bagian perut. Padahal nggak tahu loh. Saya langsung katakan amin dan saya terus katakan perutku sembuh. Nyeri hilang sama sekali. Selesai ibadah, saya rasakan lebih enak walau masih ada sedikit rasa nyeri. Sampai di rumah saya langsung istirahat tidur siang. Pas bangun-bangun, saya lupa sama nyerinya. Ternyata sudah sembuh loh. Saya nggak berasa nyeri lagi, mules pun hilang. Amazing. Padahal nggak ngapa-ngapain, cuma datang ibadah, lakukan tugas percaya, selesai. Bonus tidur siang lagi, hahaha. Hari yang benar-benar indah, special thanks to God. Terima kasih Tuhan sudah menyembuhkan Tri Yuliana juga. Lalu Murni, terima kasih untuk daily bread yang sangat menguatkan iman saya. Nah, dia bersyukur untuk daily bread yang dikirimkan setiap pagi. Adalah penting untuk saudara menerima pesan firman setiap pagi. Ketika saudara bangun pagi, itu akan menolong saudara. Dan daily bread sudah banyak menolong orang. Dan ini kesekian kalinya kesaksian saya terima dari Murni. Daily bread sangat menguatkan iman saya. Akhir-akhir ini banyak masalah yang harus diselesaikan dan sungguh membuat tertekan. Tiap pagi saya terbangun karena nyeri di dada, harus minum air untuk meredakan rasa nyeri tersebut. Saya tahu saya stres, tapi sangat sulit untuk mengendalikan pikiran. Akhirnya,
Saya selalu memperkatakan firman Tuhan, tapi kadang iman saya masih up and down. 2 hari ini Daily Bread sungguh menguatkan tentang kecoa dan tentang membuat Tuhan susah karena tidak percaya. Rupanya banyak yang diberkati dengan Daily Bread berapa hari ini, khususnya tentang kecoa, saudara. Nah, bagi saudara yang belum tahu tentang kecoa, saudara berusaha cari tahu loh dari yang lain ya, bagaimana tentang kecoa. Ada banyak yang diberkati dari ilustrasi yang saya berikan tentang kecoa. Kita lanjutkan, lupakan tentang kecoa. Hari ini kantor saya rapat untuk menentukan masa depannya. Sejak diumumkan hampir 2 minggu lalu, kami para staf cukup tergoncang. Tapi karena firman Tuhan di Daily Bread dan kesaksian Kak Sony, entah kenapa ini benar-benar bisa menjadi rema. Dan tadi malam dan tadi pagi saya tidur dan bangun dengan memperkatakan ayat firman Tuhan dan berdoa. Antara setengah sadar saya bisa berdoa. Dan sungguh luar biasa, saya telat bangun. Jadi luar biasanya rupanya telat bangun, saudara. Tapi ada luar biasanya nanti ya, saya rasa. Sungguh luar biasanya saya telat bangun. Rapat jam 10, saya bisa terbangun jam 9.25. Karena waker nggak nyala, biasa saya bangun pagi. Tapi tidak ada kepanikan. Nah, ini luar biasanya, saudara. Walaupun telat, tapi nggak ada kepanikan. Hati saya tenang banget. Saya bisa prepare semuanya dan tiba di kantor jam 9.50. Jadi nggak telat rapatnya, saudara, karena rapat dimulai jam 10. Singkatnya, hasil rapat ada keputusan yang melegakan dan evaluasi diperpanjang hingga akhir tahun. Artinya saya akan melihat lagi mujizat Tuhan. Puji Tuhan. Thanks God dan makasih Kak Sony sudah menyediakan diri untuk jadi perpanjangan tangan Tuhan di bumi. Tuhan berkati Kak Sony dan keluarga, dan Tuhan yang akan menyediakan segala kebutuhan Kak Sony. Tuhan yang selalu menggendong Kak Sony. Terima kasih murni buat doanya, diterima doanya. Satu lagi mungkin Merni. Usaha retail saya mengalami kas minus 200 jutaan. Bukan karena rugi, tapi karena pembelian barang-barang yang banyak. Setiap hari saya berseru pada Tuhan minta pertolongannya. Setiap kali mau bayar gaji, saya gesek kartu kredit. Dan saya sedih sekali untuk hal itu. Suatu kali firman Tuhan yang disampaikan berbicara pada saya. Pak Sony berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau setiap kali engkau kekurangan, engkau berhutang, dari mana engkau bisa tahu bahwa Allah sanggup memenuhi kebutuhanmu? Mulai saat itu, kata-kata ini terus berbicara dalam hati dan pikiran saya. Jadi setiap kali uang tinggal sedikit, saya langsung berdiri dari tempat duduk, saya deklarasikan, aku hidup bukan dari roti saja, tapi aku hidup dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Kalau kurang uang, jangan pinjam. Tapi pakai kuasa doa, kuasa firman untuk menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Haleluya. Seringkali sambil deklarasi air mata mengalir saking beratnya beban yang saya rasakan. Sejak saya deklarasikan firman yang datang dalam hidup saya setiap hari, tanpa saya sadari, kas saya berangsur-angsur menjadi plus. Setiap mau bayar gaji, saya nggak perlu bergumul lagi, karena semua sudah ada. Jadi nggak perlu pakai kartu kredit lagi, saudara. Sudah Tuhan sediakan. Amin. Thanks Pak untuk firman yang telah disampaikan. God bless you. God bless you too. Itulah beberapa kesaksian yang menguatkan saudara. Saya percaya itu menguatkan dan membangkitkan saudara. Sekarang ada beberapa pokok doa yang kita akan doakan sambil saya akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, Doni, aku minta didoakan supaya haus dan lapar akan Tuhan bisa terus bertambah. Yang kedua, keluarga aku dilindungi dari segala virus. Yang ketiga, keuangan aku makin lama makin membaik dan tidak pernah kekurangan lagi. Yang keempat, biar punya kedewasaan rohani. Puji Tuhan. Satu lagi jadi Pancasila, saudara. Ada 4 pokok doa yang dia minta. Mungkin saya bahas sedikit satu persatu untuk memberikan arahan sedikit. Pertama, dia minta haus dan lapar akan Tuhan bisa terus bertambah. Nah, persoalan haus dan lapar akan Tuhan, saudara-saudara, di samping mungkin kita bisa mendoakannya, kita bisa minta supaya Tuhan memberikan kita roh yang haus dan lapar akan Tuhan. Tapi di sisi yang lain, kita juga harus berusaha. Harus ada usaha yang kita lakukan dari pihak kita, saudara. Kita nggak bisa berkata, aku sudah berdoa minta roh yang lapar dan haus akan Tuhan. Lalu setelah itu kita diam saja.
Ingat, Markus 11 ayat 24 berkata, kalau engkau berdoa, apa yang engkau minta dan doakan, percayalah bahwa engkau telah menerimanya, maka itu akan diberikan kepadamu. Jadi kalau pada hari ini kita berdoa buat Doni untuk haus dan lapar akan Tuhan bisa terus bertambah, percayalah Tuhan sudah memberikannya. Dan kalau percaya Tuhan sudah memberikannya, artinya Doni akan terus datang kepada Tuhan. Doni akan berlaku seolah-olah dia sudah memiliki roh yang haus dan lapar akan Tuhan. Dia selalu haus dan lapar akan Tuhan. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Ya saudara. Dan itu sama dengan biar punya kedewasaan rohani. Seorang Kristen tidak bisa menjadi dewasa secara rohani kalau dia tidak berjuang untuk menjadi dewasa secara rohani. Sama seperti saudara menjadi bertumbuh secara badani, secara jasmani, saudara perlu makan. Ya, makanan sudah disiapkan di depan saudara, tapi saudara harus perlu mengambil tindakan, gerakan tangan, buka mulut, lalu disuapkan ke mulut, lalu seluruh tubuh saudara, lalu gigi saudara, mulut saudara mengunyah, dan pencernaan saudara bekerja. Seluruh tubuh harus bekerja untuk saudara bisa bertumbuh menjadi besar. Secara rohani sama. Untuk saudara bisa bertumbuh menjadi dewasa, saudara juga harus bekerja, harus ada yang saudara kerjakan. Ya, tidak bisa kita diam saja, lalu kita berharap Roh Kudus bekerja, lalu tahu-tahu kita menjadi dewasa secara rohani. Tidak bisa seperti itu, saudara. Saya menjadi dewasa secara rohani karena saya mendisiplin diri saya. Ada disiplin rohani yang saya lakukan. Saya rajin baca Alkitab, saya rajin berdoa, saya berpuasa juga, dan saya belajar Alkitab. Jadi ada hal-hal yang harus kita lakukan. Kalau saudara mau dewasa secara rohani, saudara harus rajin berdoa, saudara harus rajin baca Alkitab. Kalau nggak ada waktu, atur waktunya. Kalau malas, ya jangan malas. Harus dilawan kemalasannya. Jadi harus ada disiplin rohani yang saudara kerjakan. Baca Alkitab, berdoa, berpuasa. Harus lakukan itu, baru bisa menjadi dewasa secara rohani. Kalau saudara tidak makan-makan, saudara tidak akan bertumbuh besar. Nah, saudara perlu makan. Nah, secara jasmani semua orang mau makan. Tapi secara rohani, seringkali kita lupa makan. Bagi saudara-saudara yang selama ini lupa makan secara rohani, saya ingatkan kembali saudara perlu makan secara rohani. Lalu keluarga aku dilindungi dari segala virus. Ya, ini juga menjadi doa kita semua. Sekalian kita berdoa untuk virus corona ini supaya masalahnya jadi cepat selesai, saudara. Lalu keuangan aku makin lama makin membaik dan tidak pernah kekurangan lagi. Nah, masalah keuangan saudara, ada juga yang harus saudara lakukan di bagian keuangan. Pertama, tentunya saudara harus mengelola keuangan dengan benar. Ya, mengelola keuangan dengan benar bagi orang Kristen, anggota jemaat, tentu saudara harus membayar perpuluhan. Itu persembahan wajib kita. Saya bahkan memberikan 20%, bukan 10%. Itu tergantung iman dan hati nurani saudara. Tetapi itu adalah wajib kita berikan kepada Tuhan untuk membuat kita tidak serakah dengan berkat yang Tuhan berikan. Tuhan sudah memberikan 100% dan dia minta 10%, kita berikan 10%. Jadi ya saudara harus membayar perpuluhan, lalu saudara harus mengelola uang dengan benar. Ya, jangan keluarkan uang sembarangan, jangan keluarkan uang untuk hal-hal yang tidak perlu. Diatur keuangannya, jangan boros, harus menghemat, dan setiap bulan harus menabung tentunya. Ya, kalau tidak bisa menabung harus dipaksa untuk menabung. Jadi diatur keuangannya supaya setiap bulan kamu bisa menabung, supaya setiap bulan bisa menabung. Karena Alkitab berkata, siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit akan menjadi kaya. Jadi siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit akan menjadi kaya. Jadi walaupun sedikit tidak apa-apa, yang penting saudara mengumpulkan sedikit demi sedikit. Kalau bisa 100.000 setiap bulan, boleh masukkan 100.000 di bank atau 1 juta sebulan, tergantung berapa penghasilan saudara dan berapa pengeluaran saudara. Saya tahu kebanyakan orang merasa penghasilannya jauh lebih kecil daripada kebutuhannya. Tapi percayalah, kalau saudara kelola dengan benar, saudara atur lagi semua kebutuhan saudara, maka saudara akan bisa mengelola uang dengan baik. Karena
Saya pernah mengalami krisis keuangan ketika saya pertama kali jadi gembala, tapi saya mengelola keuangan dengan baik, dengan ketat, dan mengumpulkan sedikit demi sedikit, dan Tuhan memberkati sehingga semuanya jadi berlipat ganda. Ya, jadi untuk keuangan ada bagian yang juga harus saudara lakukan. Karena ada banyak orang Kristen yang cuma berdoa, tapi dia tidak melakukan bagiannya. Harus ada kerjasama antara saudara dengan Tuhan. Karena kalau Tuhan bekerja, katakanlah roh yang haus dan lapar akan Tuhan. Kita berdoa hari ini, Tuhan berikan saudara roh yang haus dan lapar akan Tuhan. Lalu besok-besok, saudara punya kerinduan untuk mencari Tuhan. Roh Kudus menggerakkan saudara untuk berdoa. Tapi saudara tidak pernah meresponi gerakan roh untuk berdoa. Maka roh yang haus dan lapar akan Tuhan yang sudah diberikan oleh Tuhan itu akan hilang lagi. Karena saudara tidak meresponinya. Saya ingat pada waktu saya masih SMEA, setiap kali Tuhan menggerakkan saya untuk berdoa, saya langsung tinggalkan semua pekerjaan saya dan saya langsung berdoa. Seringkali saat malam saya mengerjakan tugas atau PR akuntansi. Ya, saudara tahu mengerjakan PR akuntansi itu tidak boleh ditunda karena harus membuat jurnal. Ya, dari transaksi dibikin jurnal, dibikin raca lajur, dibikin neraca, dibikin laporan rugi laba sampai jurnal balik. Saya masih ingat itu. Dan nggak boleh ada yang salah, karena kalau ada yang salah memasukkan atau salah menjurnal, maka nanti saldonya nggak balance gitu ceritanya saudara. Nah, saat saya mengerjakan PR akuntansi itu seringkali roh menggerakkan saya untuk berdoa. Dan kalau saya merasa roh menggerakkan saya untuk berdoa, saya langsung tinggalkan pekerjaan itu, PR akuntansi saya masuk ke kamar, saya berdoa terlebih dahulu, dan setelah saya puas berdoa, baru saya keluar lagi, dengan kepuasan rohani, dan baru saya mengerjakan PR akuntansi, melanjutkan pekerjaan saya lagi. Dan biasanya itu akan jadi lebih mudah karena pikirannya sudah cerah, sudah terang. Jadi ada hal-hal yang harus saudara kerjakan. Tidak boleh cuma berkata, Tuhan berikan aku roh yang lapar dan haus akan Tuhan. Tuhan tolong aku supaya aku dewasa rohani. Ada disiplin rohani yang harus saudara kerjakan. Oke? Jelas ya? Nah, kita akan berdoa untuk Doni, untuk pokok doa pertama ini. Mari kita doa sama-sama. Bapa di sorga, kami datang Tuhan membawa keperluan doa Tuhan dari Doni. Tuhan, kami minta kepadamu, Engkau mencurahkan roh yang haus dan lapar akan Tuhan di dalam kehidupannya Tuhan. Dan biarlah roh yang haus dan lapar akan Tuhan itu terus bertambah-tambah dalam kehidupannya Tuhan. Sejak hari ini Tuhan, Engkau terus menggerakkan dia, Engkau terus mendorong dia, memberikan keinginan Tuhan untuk berdoa, untuk membaca Alkitab Tuhan. Engkau terus mendorong dia Tuhan, memberikan keinginan, kemauan Tuhan untuk berdoa, untuk membaca firman Tuhan, untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Dan sejak hari ini Tuhan, Engkau menjamah hatinya Tuhan, melembutkan hatinya Tuhan. Engkau membukakan telinga rohaninya, Engkau memberikan membukakan mata rohaninya Tuhan, sehingga dia bisa melihat Engkau, dia bisa mendengar Engkau, dia bisa merasakan gerakan Roh Kudus. Dia tahu saat mana bila Tuhan menggerakkan dia untuk berdoa, dan dia akan terus berdoa Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau memberikan tanah hati yang terbaik untuk Doni juga Tuhan, supaya ketika Tuhan bekerja memberikan roh yang lapar dan haus akan Tuhan, dia akan meresponi dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Engkau memeteraikan roh yang haus dan lapar akan Tuhan di dalam kehidupannya, dan semakin hari itu akan semakin bertambah. Hamba berdoa juga Tuhan untuk semua orang yang menyaksikan live streaming ini. Biar roh yang haus dan lapar akan Tuhan juga tercurah bagi kami semua Tuhan. Sejak hari ini kami menjadi orang-orang yang suka berdoa. Kami menjadi orang-orang yang suka membaca firman Tuhan. Suka merenungkan firman Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang suka dekat dengan Tuhan. Kami dibawa lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga, Tuhan lindungi Doni dan keluarganya dari virus yang ada Tuhan, supaya dia tidak terkena virus Tuhan. Kami berdoa juga untuk semua kami Tuhan,
supaya Engkau menghindarkan kami Tuhan dari virus corona yang sedang beredar-edar Tuhan. Engkau menjagai kami, memelihara kami, melindungi kami Tuhan, sehingga tidak ada satupun di antara kami Tuhan yang terkena virus ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pandemi virus corona itu Tuhan, biar Engkau menyelesaikannya dengan cepat Tuhan. Engkau tolong Tuhan, Engkau usirkan, Engkau hancurkan semua virus corona ini Tuhan, sehingga kami bisa beribadah seperti semula kembali Tuhan, dengan bebas Tuhan. Kami berdoa khususnya di Indonesia dan secara umum di seluruh dunia, biar pandemi corona ini Tuhan akan segera selesai di dalam nama Yesus. Biar segera selesai di dalam nama Yesus, sehingga kami bisa melaksanakan kegiatan kami seperti biasa lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau membuka jalan untuk semuanya Tuhan. Kami tahu Engkau bekerja dan Engkau sedang menggenapkan seluruh rencana Tuhan melalui pandemi corona ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk keuangan Doni Tuhan. Engkau memberkati dia supaya keuangannya semakin lama semakin membaik. Engkau memberikan hikmat untuk dia mengelola keuangan dengan baik Tuhan. Engkau memberikan karakter yang hemat kepada dia Tuhan, sehingga dia tidak memboroskan berkat yang daripada Tuhan. Dia bisa mengelola dengan baik, dia tidak menjadi hamba uang, tapi dia menjadi hamba Tuhan yang bisa mengendalikan uangnya Tuhan. Dan kami percaya berkat-Mu akan turun tercurah atas kehidupan keuangan Doni. Engkau memberkati dia Tuhan, sehingga keuangannya akan terus bertambah-tambah dan bukan berkurang Tuhan, sehingga dia tidak akan mengalami kekurangan lagi. Kami percaya umat Tuhan, anak Tuhan tidak akan mengalami kekurangan karena berkat Tuhan menyertai kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa biar Doni terus bertumbuh dalam kedewasaan rohani Tuhan. Engkau bukakan jalan-jalan-Mu. Engkau singkirkan semua penghambat untuk dia bertumbuh secara rohani. Terima kasih Tuhan, Engkau memeteraikan doa kami ini. Yang kami percaya Engkau sudah menjawabnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Berikutnya Brian ada 6 pokok doa saudara. Yang pertama, berdoa supaya mempunyai roh yang selalu berkobar untuk menyembah Tuhan. Nah, ini sama dengan Doni tadi ya. Kalau mau mempunyai roh yang selalu berkobar untuk menyembah Tuhan, ya kita harus rajin menyembah Tuhan. Kita harus mengkondisikan diri kita untuk terus menyembah Tuhan. Maka kita akan berkobar untuk menyembah Tuhan ya. Seorang tidak bisa memiliki roh yang berkobar untuk menyembah Tuhan kalau dia tidak suka menyembah Tuhan. Jadi harus dikondisikan untuk terus menyembah Tuhan. Lalu berdoa untuk anak. Jadi Brian mau punya anak bersama istrinya. 3, berdoa untuk kesehatan. Saya rasa ini bukan karena dia sakit, tapi dia cuma mau kesehatan, dilindungi dari virus, mungkin sama seperti Doni tadi. Untuk keuangan, jadi mirip ini sama Doni. Lalu untuk karir dalam pekerjaan, kenaikan gaji dan jabatan dalam pekerjaan. Kita akan doakan ini, lalu menjadi berkat buat keluarga kami dan orang terdekat lainnya. Ya, beberapa hal sama dengan Doni. Kita akan berdoa untuk Brian beberapa waktu ini, saudara. Ayo kita berdoa sama-sama. Kita percaya Tuhan akan menolong Brian. Tuhan, kami membawa keperluan Brian dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau menolong dia Tuhan untuk mempunyai roh yang selalu berkobar untuk menyembah Tuhan. Engkau berikan roh penyembahan dalam kehidupannya Tuhan. Engkau memberikan roh penyembahan dalam kehidupannya Tuhan. Oh Tuhan, kami berdoa supaya setiap pagi dia akan bangun dan menyembah Tuhan di dalam nama Yesus. Roh penyembahan tercurah atas kehidupannya. Roh penyembahan tercurah kuat dalam kehidupannya Tuhan. Kerinduan untuk menyembah Tuhan berkobar-kobar dalam kehidupannya sejak hari ini dan seterusnya Tuhan. Kami berdoa untuk kesehatannya juga. Engkau memberikan kesehatan ilahi dalam tubuhnya Tuhan. Oh Tuhan, kepada keluarganya juga Engkau memberikan kesehatan Tuhan. Kami berdoa juga untuk keuangannya Tuhan. Engkau memberkati dia Tuhan dengan limpahnya Tuhan. Untuk karir dalam pekerjaannya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk kenaikan gajinya Tuhan, untuk jabatannya dalam pekerjaan. Engkau membuka jalan, Engkau memberkati pekerjaannya, Engkau menyertai dia Tuhan. Seperti Engkau menyertai Yusuf, demikian Engkau menyertai Brian Tuhan. Sehingga apa saja yang dia kerjakan menjadi berhasil, dan atasannya akan melihat penyertaan Tuhan itu dalam kehidupannya Tuhan. Kami mohon penyertaan-Mu atas kehidupannya Tuhan. Dan kerinduannya untuk menjadi berkat buat keluarga dan orang-orang terdekatnya juga Tuhan. Engkau tolong dia Tuhan. Engkau memberkati dia dan menjadikan dia berkat Tuhan buat semua orang di sekitarnya Tuhan.
Dan kami berdoa juga untuk kerinduannya untuk memiliki anak Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, apapun permasalahannya Tuhan, dalam kehidupan suami istri ini Tuhan, Engkau membuka jalan, Engkau membuka kandungannya Tuhan, Engkau menolong untuk dia bisa memiliki anak Tuhan. Dan kami berdoa juga Engkau mempersiapkan dia Tuhan, kemapanan hidupnya, keuangannya Tuhan, untuk ketika dia diberikan anak Tuhan, dia sudah siap untuk semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya pertolongan dan berkat Tuhan ada atas Brian. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Yang terakhir saudara, untuk Alvin kita akan berdoa. Alvin minta didoakan untuk program diet aku supaya berjalan lancar. Punya niat yang lebih lagi buat hidup sehat. Nah ini juga harus punya tekad saudara. Orang kalau mau diet itu kalau nggak punya tekad susah saudara. Ya, jadi harus punya tekad. Nah saya merasa ada banyak orang Kristen yang tekadnya agak lemah di dalam disiplin rohaninya maupun dalam disiplin berbagai hal. Jadi saya dorong saudara untuk, istilah saya, untuk latihan tekad. Bagaimana latihan tekad? Contoh sederhana yang paling gampang, misalnya saudara bikin komitmen, bikin tekad. Misalnya saudara mau berdoa 1 jam. Saudara gariskan saudara mau berdoa 1 jam. Masuk kamar doamu, setel alarm 1 jam. Sebelum alarm berbunyi, jangan beranjak dari situ. Sebelum alarm berbunyi, saudara harus terus bertekad untuk berdoa. Jangan berhenti sebelum alarm berbunyi. Kalau saudara tanya, Pak, kalau sudah kehabisan bahan doa gimana? Bahasa roh. Pokoknya doa terus sebelum 1 jam berakhir, nggak boleh berhenti. Itu namanya latihan tekad. Dan terus-menerus lakukan itu setiap hari. Jangan hari ini sudah bertekad 1 jam, lalu besok dikurangin jadi setengah jam. Itu tekadnya nggak terbentuk saudara. Jadi saudara harus melatih tekad saudara supaya tekad saudara menjadi kuat. Kalau komit 1 jam, 1 jam harus selesai. Kalau belum 1 jam, jangan selesai. Pak, kalau ngantuk gimana? Kalau ngantuk, saudara harus melawan rasa kantuknya. Kalau sudah komit berdoa 1 jam, kalau ngantuk, bangun. Jangan doa sambil tiduran. Sudah tahu ngantuk, doa sambil tiduran. Ya tidurlah. Kalau sudah tahu ngantuk, bangkit berdiri. Doa sambil berdiri. Atau doa sambil jalan-jalan. Pokoknya supaya saudara tidak ngantuk. Minum air yang banyak supaya hilang rasa ngantuknya. Minum air hangat supaya hilang rasa ngantuknya. Dan saudara bisa berdoa secara segar. Ya, kalau sudah komit doa 1 jam, harus 1 jam. Pasang alarm. Kalau alarm belum berbunyi, tidak boleh berhenti berdoa. Langsung berdoa. Terus berdoa. Nggak boleh berhenti berdoa. Itu namanya latihan tekad. Pak, gimana kalau saya mau setengah jam dulu? Boleh. Yang penting setengah jam komit, tiap hari setengah jam, sampai terbentuk kebiasaan setiap hari saudara berdoa setengah jam. Ya. Kalau sudah setengah jam bisa, tingkatkan lagi 1 jam, latihan tekad lagi. Direntangkan tekadnya. Ya. Diet juga seperti itu. Saudara harus melatih tekad saudara. Jangan angin-anginan tekadnya. Hari ini mau, hari ini lagi semangat, besok kehilangan semangatnya. Jadi orang diet juga gitu, harus latihan tekad ya. Harus latihan tekad. Semua kita harus latihan tekad. Disiplin rohani harus punya tekad. Kalau tidak, saudara akan kalah. Saudara tidak akan punya disiplin rohani yang kuat. Lalu yang kedua, dia minta supaya terbuka jalan untuk kedepannya di kehidupan aku, supaya nggak melenceng kemana-mana. Thank you. Nah, saya nggak tahu, ini kurang spesifik sebetulnya. Supaya terbuka jalan untuk kedepannya di kehidupan aku, supaya nggak melenceng kemana-mana. Ya sudah, kita berdoa supaya Alvin nggak melenceng kemana-mana lah ya, gitu ya saudara. Ayo kita berdoa untuk Alvin. Ketika saudara berdoa untuk orang lain, saudara harus bersemangat. Karena ketika saudara berdoa untuk orang lain, keperluanmu juga bisa dijamah oleh Tuhan. Oke, ingat kesaksian yang waktu lalu, ada orang yang dijamah Tuhan, sembuh dari sakitnya ketika mendoakan orang lain yang sedang sakit. Siapa tahu ada saudara-saudara yang sedang bergumul untuk diet. Nah, kalau saudara berdoa untuk orang lain supaya berhasil dietnya,
mungkin sudah akan ada harapan untuk berhasil dietnya juga. Ayo kita doa dengan semangat bersama-sama. Haleluya. Bapak, kami berdoa Tuhan untuk Alvin, untuk keperluan Alvin Tuhan, untuk program dietnya. Kami berdoa supaya Engkau memberikan tekad yang kuat untuk dia Tuhan, supaya program dietnya berjalan dengan lancar Tuhan, dan tekadnya punya tekad yang jauh lebih kuat Tuhan daripada sebelumnya Tuhan. Oh Tuhan, niatnya, tekadnya untuk hidup sehat jauh meningkat Tuhan. Di dalam nama Yesus, Engkau yang memberikan kemauan, keinginan di dalam hati Alvin untuk hidup sehat Tuhan. Engkau tambahkan tekadnya untuk hidup sehat dan untuk diet dengan baik Tuhan, sehingga program diet yang berhasil. Kami berdoa supaya dalam waktu singkat Tuhan, Alvin mengalami penurunan berat badan Tuhan yang signifikan, sehingga berat badannya menjadi ideal dan dia menjadi sehat sempurna Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, Engkau yang menolong Tuhan Alvin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk orang-orang yang mengalami masalah dengan berat badannya Tuhan, kelebihan berat badan Tuhan. Kami berdoa sekarang di dalam nama Yesus, biar Tuhan jamah kehidupan mereka, Tuhan jamah tubuh mereka Tuhan. Apapun masalahnya Tuhan, masalah kelebihan berat badan ini Tuhan, Engkau tolong Tuhan, supaya semua orang yang mengalami kelebihan berat badan Tuhan akan mengalami penurunan berat badan Tuhan. Sejak hari ini dan seterusnya Tuhan, Engkau menolong Tuhan, menurunkan berat badan mereka Tuhan. Mereka yang sudah berusaha berjuang dengan sangat keras Tuhan, Engkau tahu perjuangan mereka, dan mereka belum berhasil. Kami minta kuasa Tuhan, mereka butuh kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup mereka Tuhan, sehingga apa yang mereka perjuangkan menjadi berhasil. Kami berdoa di dalam nama Yesus, semua orang yang sedang berjuang untuk menurunkan berat badannya yang kelebihan, biar Engkau sendiri yang bekerja menurunkan berat badannya secara signifikan, sehingga semua orang akan hidup secara ideal Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk destiny ilahi Tuhan dalam kehidupan Alvin Tuhan. Biarlah Engkau menetapkan dia dan Engkau memberitahu dia Tuhan. Biarlah dalam persekutuannya dengan Tuhan, Engkau memberitahu Alvin mengenai destiny ilahinya Tuhan, mengenai masa depannya Tuhan, sehingga dia tidak akan melenceng kemana-mana karena dia tahu panggilan ilahinya di dalam Tuhan. Bapa, kami berdoa Roh Kudus memberitahu Alvin apa yang harus dia kerjakan, apa masa depannya di dalam Engkau Tuhan, rancanganmu dalam hidupnya Tuhan. Engkau meneguhkan panggilanmu dalam kehidupan Alvin, dan Engkau bekerja dalam kehidupan Alvin Tuhan. Engkau bekerja dengan sangat kuat dalam kehidupannya Tuhan, sehingga dia benar-benar akan tegak lurus, akan lurus matanya ke depan Tuhan, memenuhi panggilanmu Tuhan, mencapai, meraih destiny ilahi di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Angkat tanganmu semua saudara, haleluya. Haleluya, kita memuji Tuhan buat semua karyanya dalam kehidupan kita, buat semua pekerjaannya dalam kehidupan kita. Saya merasakan Roh Kudus sedang bekerja di tengah-tengah kita semua Tuhan. Saudara, saya merasakan Roh Kudus sedang melayang-layang di atas kita semua, sedang bekerja di tengah kita semua. Haleluya. Saya percaya Roh Kudus sedang bekerja untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit, sedang bekerja untuk menghiburkan hati-hati yang susah. Roh Kudus sedang bekerja Tuhan di tengah-tengah kita semuanya. Roh Kudus sedang bekerja di dalam kehidupan saudara. Semua yang ada di rumah, dengar, Roh Kudus sedang bekerja dalam kehidupanmu. Angkat tanganmu, angkat hatimu kepada Tuhan. Biar Tuhan menjamah kehidupan saudara. Bapa di dalam surga, aku berdoa bagi mereka yang sedang berduka, Engkau menghiburkan mereka Tuhan. Bagi mereka yang sedang sedih, mereka yang sedang bersusah hati Tuhan, oh damai sejahtera sukacitamu turun atas kehidupan mereka Tuhan. Engkau bekerja dalam kehidupan mereka Tuhan, menjamah kehidupan mereka semua Tuhan. Dan bagi orang-orang yang sedang sakit, kami berdoa kuasa kesembuhan ilahi mengalir dalam kehidupan mereka, dalam tubuh mereka. Bangkitkan mereka, sembuhkan mereka secara sempurna di dalam nama Yesus. Oh, di dalam nama Yesus. Ada orang-orang yang sakit di bagian tengkuk belakangnya, di dalam nama Yesus kami usirkan sakit penyakit itu di dalam nama Yesus. Sembuh total di dalam nama Yesus. Sekarang sembuh total di dalam nama Yesus. Haleluya. Ada orang-orang yang sakit di bagian tangan kanannya, kami berdoa Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus secara total, di dalam nama Yesus. Sembuh total di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Oh Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang perkasa. Kami percaya Tuhan, melalui program ini Engkau terus akan mengadakan tanda-tanda heran dan mujizat-Mu. Engkau terus akan memberitakan firman-Mu melalui program ini Tuhan.
Akan ada lebih banyak orang yang dimenangkan Tuhan. Akan ada orang-orang yang disembuhkan Tuhan. Biar kuasa mujizat Tuhan nyata melalui program ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, menjamah semua orang yang mengikuti program ini Tuhan, baik yang mengikuti live streaming ini maupun yang mengikutinya rekaman ulangnya Tuhan. Engkau menjamah setiap mereka Tuhan, dan apapun yang mereka butuhkan Engkau menjamah, Engkau memenuhinya Tuhan. Kami percaya Engkau punya bukan hanya mampu melakukannya bagi kami, tapi Engkau juga mau melakukannya bagi kami Tuhan. Engkau bukan hanya mampu menyembuhkan kami, tapi Engkau juga mau menyembuhkan kami Tuhan. Kami percaya Engkau bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Sejak hari ini dan seterusnya, oh kuasa Tuhan, hadirat kuasa Tuhan melingkupi kami sepenuhnya. Di dalam nama Yesus, kuasa hadirat Tuhan melingkupi hidup kami sepenuhnya. Di dalam nama Yesus, haleluya. Ada beberapa orang yang berapa waktu belakang sudah kering secara rohani. Saya percaya Roh Kudus sedang menjamah hidup saudara, membasahi kembali aliran-aliran air kehidupan kembali mengalir dalam hati saudara saat ini. Roh Kudus sedang menjamah hidup saudara. Oh, keinginan untuk berdoa sudah lama hilang dari hidupmu. Roh Kudus akan memunculkannya kembali. Kerinduan untuk berdoa, kerinduan untuk membaca firman akan kembali ada dalam kehidupanmu. Di dalam nama Yesus, semua orang yang sudah kering secara rohani pada hari ini Tuhan curahkan rohmu dalam hidup mereka. Jamah hidup mereka. Bangkitkan kembali mereka Tuhan. Oh Tuhan, kebangunan rohani terjadi dalam hidup mereka sejak hari ini dan seterusnya Tuhan. Engkau bekerja dalam hidup mereka. Oh Tuhan, kebangunan rohani yang luar biasa terjadi dalam hidup mereka. Roh yang berkobar-kobar kembali menyala dalam hidup mereka sejak hari ini dan seterusnya Tuhan. Dan aku tidak mengizinkan lagi kobaran roh itu padam kembali Tuhan. Di dalam nama Yesus, apapun yang menjadi penghambat untuk kobaran roh itu menjadi padam lagi, di dalam nama Yesus aku singkirkan di dalam nama Yesus. Dan aku kobarkan semua roh yang sudah padam pada saat ini di dalam nama Yesus. Berkobar kembali sekarang di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau sedang membangkitkan para pejuang iman. Engkau sedang membangkitkan para revivalis di negeri ini Tuhan. Sehingga api kebangunan rohanimu akan tercipta dan akan menjalar kemana-mana melalui kehidupan kami semuanya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Allah yang luar biasa, Allah pencipta langit bumi dan segala isinya, Allah yang berkuasa menolong kami, Allah yang mau menolong kami, Allah yang selalu mengasihi kami, Allah yang selalu memikirkan kami, Allah yang selalu memperhatikan keadaan kami, Allah yang matanya selalu tertuju kepada kami. Terima kasih Tuhan. Engkau menolong kami semuanya dan Engkau memberkati kami semuanya. Aku melepaskan berkat untuk semua pemirsa yang ada Tuhan. Di dalam nama Yesus, tercurah anugerah dan berkat Tuhan dari sejak hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Saudara, jangan lupa subscribe. Klik tombol subscribe, lalu lonceng notifikasi. Dan bagi saudara yang belum mendapatkan daily bread setiap hari, silakan mendaftar di hotline chat itu, ya, hotline chat yang ada. Dan saudara jangan lupa juga memberikan komentar di video rekamannya, baik di YouTube maupun di Facebook, supaya kita semua tahu apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara melalui program ini. Selama siaran, saya tidak bisa melihat komentar-komentar yang ada di YouTube maupun di Facebook, ya saudara. Tapi saya mau melihat, itu sebabnya tolong tuliskan lagi di video rekamannya, supaya saya bisa melihat apa yang terjadi selama siaran ini. Dan selama siaran ini, ada beberapa kali orang mengirimkan pokok doa. Jangan takut, walaupun saya tidak melihatnya, tapi ada tim doa yang melihat dan akan segera mendoakan saudara yang mengirimkan pokok doa, yang mengirimkan permohonan doa di kolom komentar selama live streaming ini berlangsung, ya. Semua orang akan mendoakan saudara saat itu juga ketika saudara mengirimkan permohonan doa. Jadi tidak apa-apa kalau saudara mau mengirimkan permohonan doa di kolom komentar, tapi kalau mau didoakan secara khusus dalam siaran ini, saudara bisa mengirimkan permohonan doa lewat hotline chat yang ada, supaya saya bisa daftarkan
dan didoakan dalam siaran ini. Ya, saudara. Oke, saya rasa hari ini cukup. Sampai jumpa Kamis yang mendatang. Percayalah, Tuhan masih bekerja.